Ya, di tengah melonjaknya harga minyak dunia karena tensi geopolitik yang terjadi antara Rusia dan juga Ukraina, pastinya turut memukul perekonomian banyak negara. Begitupun dengan Indonesia yang mana dari kondisi ini juga turut memberikan dampak pada naiknya subsidi energi pada postur APBN 2022 guna stabilitas perekonomian bangsa. Lalu dengan sudah dinaikannya subsidi energi dari APBN guna mengganjal harga minyak dunia yang terus merangkak naik, apakah kita akan terbebas dari kenaikan harga baik BBM dan juga tarif listrik dalam waktu dekat ini? Tentunya selengkapnya akan kita ulas bersama dalam Tangkal Inflasi Subsidi Jadi Kunci. Ya, apabila kita perhatikan ataupun sebelum kita membahas lebih rinci kenapa sih subsidi energi perlu untuk dinaikkan besarannya dan juga seberapa urgent subsidi untuk energi dinaikkan pada kondisi saat ini. Bahkan kalau melihat begitu ya ataupun bila berbicara terkait hal tersebut, tentunya kita harus menilik terlebih dahulu bagaimanakah kondisi dari postur APBN kita yang mana dirilis oleh Kementerian Keuangan RI. Nah, ternyata Anda melihat data yang dipublikasi oleh APBN kita sungguh sangat membanggakan begitu ya, di tengah ketidakpastian global, kondisi dari APBN tanah air masih mampu mencatatkan surplus selama 4 bulan berturut-turut di tahun 2022 ini. Hingga bulan April 2022 APBN masih mencatatkan surplus sebesar 103,1 triliun rupiah, secara persentase masih surplus sekitar 0,58% terhadap PDB. Selain itu penerimaan negara juga tumbuh sebesar 12,7%, banyaknya untuk penerimaan negara secara nilai berada di angka 853,6 triliun rupiah. Meliputi ada perpajakan, lalu juga ada penerimaan negara bukan pajak PNBP untuk nilai dan juga pembiayaan utangnya, karena kalau kita bicara terkait surplusnya kita juga harus bicara terkait hutangnya sendiri ataupun pembiayaan utang sudah berada di angka 155,9 triliun rupiah banyaknya. Lalu dengan angka-angka yang ada ataupun angka-angka yang dapat dikatakan cukup baik ini, sebetulnya penggunaan anggarannya akan dibagi ke dalam pos-pos mana saja sih, dan juga dana yang ada di APBN 2022 ini. Lalu dan di pos manakah subsidi energi yang dikatakan mengalami lonjakan yang juga angkanya cukup signifikan? Bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, apabila kita berbicara terkait postur APBN hingga April 2022 ataupun bicara terkait pos-pos dari anggaran belanja dari APBN 2022, sebetulnya sudah tercantum dalam rilis APBN kita yang dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan juga dalam laporannya untuk total belanja pada APBN 2022 hingga April 2022 ini berada di angka 750,5 triliun rupiah yang terbagi dalam beberapa pos belanja begitu, dan juga diantaranya yang pertama untuk belanja kementerian dan juga lembaga ada di angka 253,6 triliun rupiah, lalu juga belanja non kementerian dan juga lembaga berada di angka 254,4 triliun rupiah, lalu juga untuk transfer ke daerah dan juga dana desa juga berada di angka 242,4 triliun rupiah. Jadi dari angka sebanyak ini dibagi begitu ya menjadi pos-pos yang ada belanja kementerian dan juga lembaga, belanja non kementerian lembaga, transfer ke daerah dan juga dana desa. Lalu yang terakhir ada terkait pembiayaan investasi yang berada di angka 17 triliun rupiah. Apabila menilik dari angkanya, yang tentunya bisa dikatakan paling besar adalah belanja non-KL ataupun belanja non-kementerian dan juga lembaga. Di pos inilah yang menjadi letak di mana subsidi energi juga digelontorkan, termasuk ada pula kompensasi di dalamnya. Lalu memang berapa sih besaran dari subsidi energi dari APBN hingga bulan April ini secara rincinya bisa kita lihat di slide selanjutnya. Ya, apabila kita melihat realisasi belanja subsidi lebih tinggi begitu dari 2021 dan juga belanja subsidi hingga April 2022, secara lebih rincinya untuk pengeluaran dari APBN yang ditujukan pada subsidi bisa kita lihat di grafik yang juga dipublikasikan di APBN kita Kementerian Keuangan RI, di mana terbagi menjadi beberapa subsidi. Bisa kita lihat untuk yang warna hijau begitu ya, yang warna hijau ini adalah untuk tahun 2022, yang warna kuning ini adalah tahun 2021. Bisa juga dilihat ataupun dibandingkan angkanya cukup lumayan banyak begitu ya perbedaannya untuk BBM dan juga LPG subsidinya, karena untuk tahun 2021 persentasenya hanya 23,2% saja begitu. Tapi kalau kita perhatikan untuk di tahun 2022 angkanya menjadi 34,8%.
triliun rupiah di sini banyaknya. Lalu kalau misalnya juga lihat bagaimana sih ataupun kenaikannya jadi berapa persen sih, ternyata memang kenaikannya cukup tinggi ya, di angka 50,0% ataupun 50% di saat di subsidi listrik, lalu juga subsidi pupuk justru mengalami penurunan yaitu 15,3% dan juga 35,7%. Nah di sini juga subsidi non energi lainnya juga mengalami penurunan sebesar 50,0%. Tapi juga untuk bunga kredit program, subsidinya juga ternyata naik signifikan juga dari 0,7 menjadi 8,3 triliun rupiah atau meningkat sebesar 1085,7%. Dari angka-angka yang ada begitu ya, sebetulnya apakah juga menjadi penting pemerintah menggelontorkan dana lebih besar lagi untuk subsidi energi? Bisa kita lihat alasannya di slide selanjutnya. Nah kalau kita perhatikan lagi begitu untuk bicara terkait realisasi dari subsidi energi hingga April 2022 ini lonjakannya dapat dikatakan cukup besar ya, seperti yang saya katakan tadi di slide selanjutnya. Karena apabila dibandingkan dengan realisasi subsidi regulernya di tahun lalu, angkanya juga lebih rendah, yakni hanya berada di level 32,78 triliun rupiah saja. Namun untuk angka subsidi energi yang ada di APBN 2022 saat ini telah mencapai angka 48,5 triliun rupiah. Nah ini dengan angka kurang bayar begitu di tahun sebelumnya yang berada di angka 10,17 triliun rupiah, memang sih begitu menjadi hal yang wajar pula. Kenaikan dari subsidi energi di kali ini memang pemerintah tidak menggelontorkan subsidi pada sektor energi, ataupun resiko yang paling dekat akan terjadi adalah pastinya masyarakat akan terkejut dengan melonjaknya tarif BBM dan juga listrik guna mengimbangi harga minyak dunia yang bergerak naik. Tapi apakah dengan adanya subsidi energi ini juga akan menyelamatkan masyarakat dari adanya kenaikan BBM dan juga listrik? Dan juga dampak apa lagi yang akan ditimbulkan dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah di kondisi seperti saat ini? Bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, kalau kita perhatikan lagi menilik terkait dampak-dampak apa saja dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam menaikkan subsidi energi di tengah melesatnya harga minyak dunia, yang pertama harus diperhatikan adalah kebijakan ini dinilai mampu menahan kenaikan BBM dan juga tarif listrik saat ini. Mengapa demikian? Karena apabila tidak diimbangi oleh gelontoran dana dari APBN untuk subsidi BBM dan juga listrik, tentunya masyarakat juga akan semakin terbebani dari penyesuaian harga BBM dan juga listrik mengikuti harga acuan minyak dunia yang memang sudah merangkak naik. Kenaikan juga dijelaskan pula oleh pemerintah akan terjadi hanya pada daya listrik yang diklasifikasikan untuk orang kaya, untuk orang mampu atau yang berada di atas 3000 volt ampere saja. Hal ini pun juga perlu dilakukan selain untuk menjaga daya beli masyarakat dalam rangka pemulihan ekonomi, juga berkorelasi begitu upaya pemerintah menahan laju inflasi yang kian meningkat. Dari sini kita semua pun berharap begitu dengan masih adanya ketidakpastian global dari dampak peperangan, normalisasi kebijakan moneter, dan juga pastinya disrupsi aktivitas perdagangan dunia, pemulihan ekonomi RI dapat terus berjalan baik sesuai dengan apa yang dicita-citakan.